Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Uli Tutorial. Kali ini kita akan membuat sebuah spool in out terkecil di dunia, teman-teman. Nah, untuk alat-alatnya saya gunakan di sini untuk kawatnya ya 0,15 ya, teman-teman. Dan untuk alat gulungnya ini saya buatkan eh diameternya sekitar 24,8 teman-teman ya. Jadi ini bisa dipakai di Canon 10 inci Canon yang biasa itu, dan juga 8 inci ya, 6 inci juga bisa untuk speaker biasa. Nah, untuk mikanya ini saya gunakan dari bekas LCD HP ya, yang ini lebih tipis yang putih. Dan untuk alat dudukan spoolnya ya, lilitannya ini saya gunakan dari kaleng bekas minuman ya, yang sudah saya amplas. Nah, dan untuk alat gulungnya ini kita akan menggunakan alat gulung yang pernah kita buat. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu cara pembuatan alat gulungnya ya, silakan tonton video saya yang sebelumnya, atau silakan cek-cek di channel saya ya. Nah, cara pasang mikanya seperti ini. Nah, ini spool in out ya, yang biasa dipakai untuk balap ya, para soundman ya, yang biasa digunakan karena memang suaranya sangat respon dan sangat bagus, teman-teman. Nah, kita pasang seperti ini nanti ya. Tapi kita akan kunci untuk mika ini dulu, karena lilitan pertamanya itu kita lilit di mika ini ya. Jadi tanpa kalengnya dulu ya, kita kunci menggunakan lakban ya, lakban kertas ataupun isolasi ya, seadanya ya dari teman-teman. Jika tidak mempunyai lakban, silakan pakai isolasi. Nah, kita kunci sekitar segini lah ya. Sekiranya tidak tertutupi oleh kalengnya nanti ya. Nah, seperti ini mungkin. Coba kita tes dulu. Nah, oke, ini agak nutup ya. Lakbannya kita naikkan sedikit agar pas ya. Usahakan kencangkan. Nah, oke, ini sudah benar ya. Nah, kita akan membuat sebuah spool in out terkecil, teman-teman ya. Jadi banyak orang-orang yang agak susah membuat spool in out terkecil seperti ini, karena ini memang spoolnya kecil, teman-teman. Nah, ini kita masukkan ke alat gulungnya. Ini kita kunci dulu menggunakan kertas ya. Kita ganjel karena ini terlalu longgar ya, teman-teman. Jadi saya membuat alat gulung ini juga ada videonya ya, silahkan dicari, dicek-cek ya. Atau nanti saya akan naikkan di atas sini. Nah, saat menggulung seperti ini, teman-teman. Nah, jadi ini putarannya masih bisa ditahan ya, masih bisa ditahan. Jadi memang saya buat seperti itu agar bisa ditahan. Kenapa? Karena setiap menggulung itu pasti ada kesalahan mungkin ya. Jadi bisa kita putar kembali. Oke, untuk kawatnya 0,15 teman-teman. 0,15 ini kita sisakan sekitar 10 mili untuk ujungnya, 10 cm ya maksud saya. Nah, ini lalu kita kunci di lakban ini. Nah, ini akan kita langsung gulung ya, tanpa memberi lem dulu, karena ini gulungan yang eh, dalam ya, gulungan yang pertama. Nah, kita gulung seperti ini. Nah, gulung manual juga sama seperti ini. Nah, oke, kita gulung seperti ini. Lalu akan saya coba ukur diameter lebar lilitannya ya. Saya akan beri sekitar 1 cm atau 10 mili. Nah, ini. Oke, langsung saja kita gulung, teman-teman. Kita nyalakan alat gulungnya, dan untuk berapa lilitnya juga nanti saya akan terangkan ya, karena akan tertera di bagian kalkulatornya ya. Jadi sangat canggih ya untuk alat gulung ini yang pernah saya buat. Nah, kita gulung sampai
ke kanan ya untuk diameternya 10 mili atau 1 senti ya. Jadi buat teman-teman yang sering buat spool atau ingin servis speaker ya, silakan klik tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari saya dalam menangani speaker ya. Oke, saya ukur ini sekitar beberapa lilit lagi sehingga mencapai lebar 1 senti atau 10 mili ya untuk lilitannya. Oke, nah ini masih belum, kita cek lagi. Oke, sedikit lagi teman-teman. Mungkin sekitar 3 lilitan. Nah, mungkin segini kita akan ukur dulu. Oke, ini 9,8 ya, masih belum ya. Kita beri 3 lilitan lagi agar mencapai 10 mili atau 1 senti. Nah, jadi simak terus sampai habis karena jenis ini itu memang bagus teman-teman ya, luar dalam. Oke, dan setelah saya ukur di sini tertera 10,2 mili ya. Nah, jadi ini sudah sampai lebarnya 1 senti teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini akan saya kunci dulu ya, karena belum kita lem, jadi otomatis akan kebongkar jika kita lepas ujung ini, ujung lilitannya. Jadi kita kunci dulu, lalu akan kita lem. Nah, kita kunci seperti ini menggunakan lakban. Nah, oke, lanjut kita akan lem teman-teman ya. Saya akan menggunakan lem Araldit ya. Dan akan saya satukan dulu lemnya, saya aduk dulu lemnya. Dan setelah saya aduk lemnya, langsung saja kita beri lem di atas lilitan ini. Nah, di atasnya teman-teman ya, di atasnya. Nah, usahakan rapi ya, usahakan semua lilitan ini kena lem. Nah, agar hasilnya juga mantap tentunya teman-teman. Nah, jadi pembuatan spool itu memang jika mau kita membuat baru pertama itu memang agak sulit ya, tapi kalau kita punya kesabaran yang tinggi itu bisa maksimal juga teman-teman. Nah, jadi saya juga sebenarnya baru belajar ya. Nah, karena alat ini juga baru selesai teman-teman, jadi kita harus bisa memakainya juga. Jadi saya gunakan alat ini. Jadi sembari belajar untuk menggunakan alat ini ya, agar lebih cepat ya teman-teman. Nah, setelah kita beri lem, setelah kita ratakan seperti ini, langsung saja akan kita pasang untuk kalengnya. Nah, ini kaleng ini akan kita pasang di luarnya. Nah, untuk lilitan terakhir ini itu kita lilit di atas kaleng. Jadi kita keluarkan di celah kaleng ya. Nah, seperti ini kita keluarkan di celahnya ya. Nah, kita paskan kalengnya dulu. Nah, oke, lihat untuk ujung lilitannya ini saya keluarkan di spasi kaleng ya, antara pertemuan kalengnya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, lihat ya. Nah, oke, setelah dirasa kalengnya rata ya, presisi ujungnya, kita tinggal kunci menggunakan lakban. Nah, pelan-pelan saja teman-teman ya. Nggak rapet juga nggak apa-apa. Nah, karena nanti akan dirapatkan oleh lilitan yang akan kita gulung ini di atasnya ya. Oke, kita kunci. Nah, oke, seperti ini. Nah, lihat ujungnya saya keluarkan di sini ya. Nah, lalu akan kita lilit kembali. Nah, kita lilit sampai ke atas ya, sampai ke kiri ya maksud saya, tapi sebelumnya kita beri lem dulu. Nah, kita beri lem tipis-tipis saja teman-teman, jangan terlalu banyak untuk lemnya agar tidak menggumpal ya.
Oke, buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe ya, dan juga like jika suka video-video menarik dan terbaru dari saya. Dan jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar ya, nanti kita akan jawab ya. Dan oke, lanjut akan kita liliti di bagian atasnya lagi. Nah, setelah seperti ini tinggal kita lilit. Nah, kita luruskan teman-teman. Kita lilit seperti ini di bagian atas kalengnya. Nah, oke. Nah, pelan-pelan saja teman-teman. Gak usah buru-buru ya, yang jelas terapih ya teman-teman. Nah, ini akan rapet ya kalengnya ke bawah. Nanti, oke. Nah, kita lilit perlahan sampai ke kiri ya teman-teman. Sampai sejajar dengan spool yang bawah ya. Nah, ini agak renggang, kita rapikan. Nah, jadi lem yang menggumpal juga kita bersihkan. Sembari kita rapatkan untuk lilitan yang agak renggang ya. Agar hasilnya maksimal teman-teman. Dan tentunya spool ini kuat sekali ya. Dan juga mantap ya, tentunya responsif ya. Karena spool jenis ini bisa digunakan, biasa digunakan oleh sound-sound balap ya, yang sering di YouTube itu ya, karena memang suaranya respon teman-teman, responnya bagus ya. Nah oke, ini sedikit lagi selesai ya. Dan oke, ini sepertinya sudah sejajar dengan spool bagian bawah. Jadi ini sudah pas teman-teman ya. Oke, kita lilit beberapa dulu atau akan kita kunci. Nah, ini akan kita tinggal mengunci teman-teman. Untuk ujungnya ya, kita kunci di bagian sini saja. Nah, kita bengkokkan ke kiri. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Jadi sangat mudah ya jika apa ya? Jika kita butuh punya kesabaran yang tinggi tuh memang agak mudah teman-teman. Tapi jika terburu-buru dan tentunya hasilnya juga nggak maksimal ya. Oke, ini sudah sampai ke ujung dan nanti akan kita rapikan untuk lilitan bagian dalamnya ya. Karena untuk ujungnya yang satu ada di bagian dalam kaleng, yang terakhir itu di bagian luar. Nah, nanti kita akan satukan ya. Nah, ini kita beri lem juga bisa, nggak diberi lem untuk bagian luarnya juga nggak apa-apa. Karena apa? Karena sudah kita beri lem di bagian dalamnya ya. Jadi sudah benar-benar kuat teman-teman. Ini akan saya buka dulu. Nah ini untuk spoolnya ya teman-teman. Ini tinggal menunggu lemnya kering lalu kita buka. Dan untuk hasil dua buah lilitannya tadi itu sekitar 105 ya. Nah, jadi semua lilitan yang kita lihat tadi itu jumlahnya 105 ya. Oke, kita singkirkan dulu untuk bagian alat gulungnya dan ini tinggal menunggu lemnya kering. Dan setelah beberapa menit ini lemnya kering, tinggal kita lepas untuk apa ya penahannya, ini lakbannya ya karena memang hanya untuk sementara. Dan untuk lilitan bagian dalamnya ya, ini kita tarik akan kita keluarkan di sini nanti. Akan kita keluarkan di sini nanti ya. Kita tarik satu lilitan. Nah, oke, sudah. Kita keluarkan di sini. Di celah ini ya. Jadi ini gunanya apa ya? Spasi kalengnya ya atau celah kalengnya. Nah, jadi dari celah kaleng itu juga bisa kita melihat ketinggian lilitannya ya. Untuk spool biasa ya, teman-teman. Oke, tinggal kita rapikan ya. Bentar, ini ada lem yang menggumpal, kita hilangkan dulu. Oke, kita rapikan menggunakan lakban kertas ya. Nah, lakban kertas, saya sering pakai lakban kertas karena memang ini agak lebih mudah teman-teman.
agak apa ya, karena memang memiliki lem juga ya, jadi memudahkan saya teman-teman ya. Jadi saya gunakan lakban kertas ini. Apakah kuat menggunakan lakban kertas? Dan ternyata kuat teman-teman. Karena saya sudah coba dan sampai sekarang saya masih pakai spoolnya ya. Dan oke, ini tinggal kita lepas ya, karena lemnya sudah kering. Ini kita tarik yang putih. Nah, jadi ini bekas dari LCD jadi kuat ya. Nah, ini gunanya kita ganjel dengan warna putih. Jadi sangat mudah ya. Nah, oke, ini kita lepas juga. Dan hasilnya mantap jiwa ya, teman-teman. Nah, ini adalah spool in out terkecil di dunia, teman-teman ya. Silakan cari spool in out yang lebih kecil dari ini, nggak ada, teman-teman. Bahkan orang-orang pun ngeluh ya, ngeluh dengan spool in out atau cara gulung spool yang kawatnya itu sekitar 0,15 ya. Batasnya orang-orang itu sekitar 0,20 ya. Jadi kita eksperimen juga kali ini. Nah, oke, mantap sekali. Nanti akan kita coba juga kita pasang di speaker saya ya yang 6 inci. Nah, nanti kita coba suaranya. Oke, sebelumnya kita akan cek dulu nilai berapa ohm ya untuk spool ini. Nah, ini saya peruntukkan di atas 5 ohm, di bawah 8 ohm. Karena memang 10 ori dari eh, speaker 8 in itu nggak sampai 8 ohm ya. Kita paskan ke 0 ya, ke 0 ohm di multi ampermeternya, lalu kita cek. Ini sudah saya kupas dan di sini muncul 6,5 ya. 6,5 ini memang spek dari orinya teman-teman. Ya, saya peruntukkan memang spek dari orinya. Jadi sebelumnya saya sudah ukur dulu untuk lebarnya, spek dari orinya itu jika memakai spool diameter seperti ini. Nah, oke, ini sudah bisa digunakan. Nanti kita coba di video selanjutnya ya untuk cara pasang ke speakernya ya, atau kita cek juga nanti suaranya. Oke, mantap dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya.